panjang sekali cerita Salom itu. Aduh. Ya gitu sih. Iya betul gitu. Dan itu gila sih sekarang ini. Iya betul loh. Itu. Iya nyoba itu. Ya mudah-mudahan ada rezekinya di situ kan. Dan kebetulan sangat mengapresiasi sih. Apalagi kalau udah mendukung di ngaramekeun cek sudah nama bukan sih menurut saya karena itu sangat berperan banget bagi saya. Siapa sih yang berperan itu? Iya. Halo Sobat Otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama kita di channel Vlog Chapter Karawang. Nah, seperti yang di episode sebelumnya kita ngobrol bareng Om Supri, Ketua Chapter Vlog Chapter Karawang. Nah, ini udah sepil nih, seseorang yang bergelut di dunia balap, ya kan? Ternyata sekali ini kita udah ada untuk diwawancarai atau kita untuk korek-korek sekedar ya ngobrol-ngobrol santai lah seperti apa. Nah, kebetulan hari ini sudah ada di samping kita semua. Selamat datang Om Rian. Oi, Om, siap Om, we are brother. Oke. Alhamdulillah kali ini Om Rian sudah ada di samping kita bersama. Kita akan nanti sedikit ngobrol-ngobrol santai. Ya, apapun nanti ibaratnya semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Sebelum kemana-mana, kita coba dulu refresh member deh Om. Karena masih di sini kan belum pada kenal nih, ya kan? Siap Om, siap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Aceng. Rian Aceng. Itu sebenarnya Aceng itu panggilan sih. Karena nama asli itu Rian Aceh. Rian Aceh. Karena di Bandung jadi identik dengan Aceng gitu. Jadi sering disebut Aceng sama orang-orang Bandung. Gitu. Tapi arti atau singkatan nggak ada? Kalau singkatan nggak ada. Gitu. Hanya ciri khas aja gitu. Bandung banget gitu, Sunda banget. Sunda pride lah ya. Sunda kan? pride pokoknya. Mantap. Oke, ternyata ibaratnya panggilannya itu Rian Aceng teman-teman. Nah, mungkin untuk tunggangannya sendiri apa nih Om? Kebetulan saya pakai tunggangan sekarang tuh Fortuner VNT Om tahun 2013 gitu. Sebelumnya saya Civic FD dan sebelumnya lagi saya pakai Vios Gen 1 2005. Gen 1 2005. Berarti itu yang menjadi awal mula masuk ke vlog apa Iya, gimana? betul sekali. Jadi waktu awal mula masuk vlog tuh saya tuh di 2016 Om. 2016. Iya, 2016 saya kebetulan meminang Vios. Gitu. Di situ saya jadi apa ya istilahnya pengen nambah keluarga gitulah di Vios itu sendiri. Yang beberapa lama gitu setelah memiliki unit, saya tuh sekitar 1-2 bulan lah. Saya iseng-iseng cari ada komunitasnya nggak sih ini gitu. Ternyata banyak sekali Om itu komunitas dari mulai TSPC, Tovility, TVCI dan Vlog. Nah, kebetulan di situ tuh saya lihat yang terdekat itu Vlog Om yang sering ada kegiatan. Akhirnya saya gabung lah di situ di chapter Bandung. Oh, awalnya dulu chapter Bandung. Chapter Bandung, betul. Di 2016 berarti. 2016. Gitu. Tapi sekarang harus dimutasi atau alasan apa nih jadi mutasi ke Karawang ini? Nah, kebetulan keluarga tuh ada di Karawang Om. Jadi waktu di Bandung tuh saya posisi lagi kuliah. Di situ lagi kuliah, betul di Bandung, tepatnya di Cimahi. Gitu. Oke, tapi kabar-kabarnya di waktu di Bandung sendiri sempat menjabat sebagai ketua chapter nih. Betul, betul sekali. Jadi iseng-iseng berhadiah lah. Iya, saya memperbaru tiba-tiba wah ya rezeki juga gitu dipercaya sama kawan-kawan di sana gitu. Iya. Itu gitu. di tahun berapa Om? Saya jadi awalnya tuh saya jadi wakil ketua Om. Di tahun 2017 setelah deklarasi Bandung. Akhirnya di situ ada reshuffle pengurus sebelumnya. Dan saya tuh dipercaya sebagai wakil ketua di situ awalnya. Nah, singkat cerita saya tuh menjalani proker-proker dan kebetulan di situ ketuanya tuh lagi ada ya biasalah namanya komunitas kan. Pasang surutnya ya. Akhirnya ketuanya tuh keluar Om. Otomatis saya sebagai wakil ya harus naik dong gitu kan. Lagi-lagi dapat iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah betul. Secara tidak langsung yang awalnya dari wakil ketua chapter menjadi ketua chapter. Betul. Oke, luar biasa sekali di sana. Dan sekarang pun kebetulan di
Vlog Chapter Karawang ini sekarang menjadi Wakil ketua lagi. ketua chapter, Alhamdulillah. ya kan? Tapi ini belum berhadiah. Belum berhadiah. Karena masih ada ketuanya ya. Ya. Masih Aduh. ada ketuanya dan alhamdulillah tetap menjadi wakil ketua chapter Vlog Karawang. Nah, seperti yang di episode sebelumnya saya ngobrol dengan ketua chapter, Om Supri menceritakan wakil ketua chapter saya itu hobi balap, ya kan. Nah, itu tuh seperti apa sih, Om? Aduh. Ceritanya gimana? Sebenarnya boleh, Om. Boleh, Oke. boleh. Santai. Iya. Jadi saya tuh terjun di dunia balap tuh, saya tuh perdana tuh saat meminang Vios, Om. Jadi Vios yang saya beli itu ternyata itu tuh Vios yang juara 1 di Kejurda. Kejurda Jabar. Itu mobil emang udah proper gitu kan. Iya. Udah spek balap lah ya. Spek balap lah, makanya saya iseng-iseng terusin gitu. Kebetulan saya juga hobinya di otomotif gitu. Iya, Dari dulu tuh waktu SMA motor. Kebetulan ya sekarang alhamdulillah di mobil gitu balapnya. Berawal mulai dari situ ya saya coba-coba balap. Yang saya coba balap pertama kali itu di bidang balap slalom, Om. Slalom di situ, Om. Ya sangat panjang sekali cerita slalom itu, Om. Luar. Aduh, gitu. Berarti pada saat meminang ternyata dapat mobilnya itu sendiri udah spek balap. Betul. Berarti udah lumayan panjang dong ya. Ibaratnya bergelut di dunia balap itu sendiri karena kan si Om meminang Gen 1 itu sendiri di 2016. Dan sekarang pun masih terjun di Dunia balap. Luar biasa, berarti sangat-sangat panjang sekali. Kalau Betul, dihitung tahun udah hampir 9 tahun lah ya. 9 tahun sih ya, 9 tahun. Nah, pasti di dalam perjalanan selama 9 tahun itu ada dong ibaratnya yang berkesan ya kan. Waktu balap di mana, terus ibaratnya bisa nyampe podium kah atau seperti apa, mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman. Iya. Jadi pertama saya balap di slalom tuh, Om, Vios itu kebetulan emang faktor umur kali ya, Om ya. Jadi kondisinya itu sedang tidak sehat, tapi sama saya paksakan gitu untuk balap tuh. Ya sebelum-sebelumnya pakai latihan masih aman. Begitu ketika balap ya ada kendala di transmisi, Om. Jebol transmisi. Di situ saya sempat ngedown juga. Wah, sepertinya butuh biaya besar gitu kan buat balap slalom gitu. Akhirnya di repair lagi. Setelah di repair kebetulan di situ tuh di tahun 2018 atau 19 gitu ya. Di situ tuh event-event udah mulai berkurang, Om, event slalom. Yang banyak tuh malah event drag race. Akhirnya saya udah ubah settingan ke drag race aja gitu kan, karena event slalomnya udah nggak ada nih, udah jarang-jarang lah gitu kan. Ya udah akhirnya saya perdana drag tuh saya di Cimahi, Om, di Batu Jajar. Di situ saya perdana drag dan alhamdulillah saya ya masuk ke 10 besar sih. Walaupun belum podium, alhamdulillah lah di peringkat ke-7 waktu itu, Om. Peringkat ke-7. Masuk torehan 10 besar. 10 besar, ya. Yang awalnya spek slalom, diganti ke drag race, ternyata bisa masuk ke 10 besar. Betul, Om. Nah, usut punya usut, untuk biaya sendiri lumayan dong, Om. Betul, Om, itu ngopreknya segala macam. Kalau ngoprek sih sebenarnya kalau standar balap tuh ya nggak terlalu besar sih, Om. Jadi kalau pengen emang yang proper banget itu emang butuh biaya yang sangat besar, Om. Dari suspensinya, dari mesinnya, dari alat pendukung lainnya lah gitu. Itu butuh biaya. Tapi keren sih, ibaratnya hobi yang memang mahal tapi untuk digeluti ya bisa membuat kita enjoy. Betul sekali. Nah, tapi untuk di dunia balap itu sendiri tentunya ada faktor-faktor pendukung dong, seperti ibaratnya kan kita harus punya ada lisensi atau kartu apa gimana gitu. Ya betul, Om. Jadi di dunia balap ini tuh ada yang namanya KIS, Om. KIS? Kartu izin start. Nah, jadi semua pembalap tuh wajib mempunyai KIS, Om. Selain SIM ya gitu. Izin nggak berlaku. Iya, betul gitu. Jadi agar data kita juga masuk ke ini, Om, pada saat balap gitu. Iya, betul begitu. Menyalur ke database-nya ini gitu. Jadi nggak ada pembalap gelap lah gitu sebetulnya. Iya. Berarti meminimalisir ya joki mungkin. Betul sekali di situ. Itu gitu. Untuk bikin KIS-nya sendiri kita gimana sih alurnya? Jadi biasanya sih kalau bikin KIS tuh pertama kita wajib memiliki SIM, Om. SIM dan KTP. Iya gitu. Jadi otomatis kan kebanyakan balap di atas 17 tahun gitu, Om. Tapi kalau untuk sekarang ini sih di bawah umur pun bisa balap.
Masih gitu. bisa balap. Masih bisa balap karena ya emang dari IMI-nya sih kayaknya ya biar ada potensi-potensi dari dini sejak dini gitu kan. Iya Iya, gitu iya. dilatih sejak dini. Akhirnya kalau tidak salah tuh diperbolehkan balap sekarang. Sekarang mah di bawah 17 pun bisa bikin SIM, Iya, bisa KIS. KIS ya Ah. gitu Om. Dan untuk biayanya sendiri itu KIS tuh di kisaran di 300 ribuan Om. 300.000. 300.000. Itu untuk sekali balap apa gimana sih? Itu berlaku untuk 1 tahun Om. Oh, 1 tahun. Jadi walaupun kita bikin di Januari, Februari, Maret, April atau gitu ya. Jadi berakhirnya itu di 31 Desember Om. Ah, berarti kalau kita mepet di September rugi juga dong ya? Iya gitu. Jadi sebisa mungkin kita di awal tahun bikinnya Di awal gitu. tahun kita harus sudah prepare Iya. bikin KIS itu sendiri Iya. ya. Jadi di KIS pun juga ada kategorinya Om. Hmm. Jadi satu KIS itu satu kategori. Contohnya KIS drag ada di Ah. A1 gitu dan sebagainya. KIS balap motor, KIS off-road sama KIS drifting, KIS slalom itu beda-beda Om. Ada kategorinya di situ. Kategorinya itu pun Mm-mm. masing-masing ada. Ada, iya. Jadi juga- kalau untuk satu KIS itu tidak boleh ngikut slalom, drift itu enggak bisa. Oh. Bidang apa nih yang kita mau bikin nih KISnya Hmm, gitu. Tetap menjalur ya kan. Betul, Enggak- betul, betul. enggak ini masuk ke sana masuk. Oh, Enggak lah bisa, ya. enggak bisa ada aturan ya, Om. Tetap ya. Berarti kalau ibaratnya ada KIS itu sendiri bisa menjaring tadi seperti yang Syom bilang itu ada pembalap nakal atau pembalap itu. gelap Iya, segala macam meminimalisir lah ya. itu. Terus Iya. juga pastinya di dalam KIS itu ada kita kayak ujiannya nggak sih? Sepertinya nggak ada Om. Cuman kita bayar aja Bayar aja, iya. Iya. Nah, ya intinya memiliki SIM A dan KTP sih. Kalau mobil, kalau Ah. motor SIM C dan KTP, Iya. seharusnya seperti itu. Berarti Gitu. tidak kayak nggak kayak ibaratnya kita bikin Bikin SIM. SIM ya kan, Iya, ada betul, iya. ujiannya, ya kan psikologis Oh, segala iya, macam iya, ya. tes kayak gitu nggak ada Iya. Om kalau di situ. Tapi untuk bikin KIS-nya itu sendiri sama ke Polres apa gimana? Kalau kita bikin KIS langsung ke IMI Om. oh di IMI, IMI provinsi. IMI Contohnya kalau di kita ini di Karawang, Jawa Barat IMI-nya. Ah, Nah gitu Om. siap. Jadi per provinsi untuk pembuatan KIS-nya. Berarti gitu. beda-beda alurnya, bukan Iya. bukan seperti SIM, cuman emang SIM dijadikan sebagai alat pendukung Alat pembuatan. pendukungnya, iya, dokumen pendukung. Oke, sangat menarik sekali untuk membahas sebuah KIS sendiri. Nah, tapi setelah ibaratnya kita udah punya kendaraan, ya kan, untuk balapnya, nyali juga pasti udah punya nyali untuk itu, KIS-nya juga ada, tapi juga pasti untuk pendaftaran nih, Om. Iya, iya. Untuk sekali pendaftaran itu rata-rata berapa sih? Rata-rata sih saya lihat dari motor maupun mobil ya Om ya. Itu tuh kalau motor di sekitar 500.000 Om per sekali event. Sekali event. Iya, dan satu kelas itu, satu nomor lah iya, gitu. iya, iya, Satu iya. nomor tuh 500.000 kalau motor. Kalau mobil kita kebanyakan range-nya itu dari 600 sampai 800 Om. Sekali balap. Sekali balap dan satu kelas, satu nomor. kelas, Nah, gitu. Jadi kalau emang mau ngikuti beberapa kelas, beberapa nomor itu ya tinggal dikali aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi maksud dari kelas-kelas itu sendiri, maksudnya gimana spesifiknya itu? Jadi kalau di balap tuh kita ada kelas-kelas spesifikasi mobil Om. Hmm. Contohnya kalau di drag mobil nih. Di drag mobil tuh ada sistemnya bracket Om. Oh. Bracket tuh kita tuh bukan mencari kecepatan tapi ketepatan Om. Kita kasih contoh di 10 detik lah, kelas 10 bracket 10 detik. Heeh. Jadi pembalap tuh gimana caranya kita harus mendapatkan poin 10 detik time-nya. Oh, Pas kalau bisa gitu. harus bisa. Jadi- Tapi melenceng dikit, Kalau terlalu cepat itu jadi diskualifikasi Om. malah diskualifikasi. Diskualifikasi. Iya, nggak boleh kalau di kelas bracket. Oh. gitu. Jadi seminimalisir mungkin kita harus mendekati angka 10 detik, entah 10.001, 10.002, Iya, yang pokoknya paling harus kecil lah. Lebih dari 10 detik lah Iya, ya. betul, Iya, betul. iya, iya. Di situ pun ada namanya kelas sedan, Hmm. sedan apa ya namanya tuh? Sedan 1400 cc, Iya, iya. 1800 cc, ada kelas turbo, kelas apalagi ya diesel ada lagi. Nah, di situ. Nah, kalau di kelas itu tuh siapa yang paling cepat, Om? Siapa yang paling cepat itu dinilainya. Jadi nggak ada waktu ngelebihin waktu, nggak boleh gitu, nggak ada Iya, kalau di iya, situ. iya. Berarti kalau bracket itu harus lebih dari sesuai bracketnya 10, Iya, betul. 11, 12. Heeh. Tapi kalau untuk sesuai kategori mobil Mobil. itu harus cepet-cepetan. Harus cepet-cepetan Om. Uh. Dan kelas neraka yang bisa dibilang kelas nerakanya tuh itu ada di FFA Om. FFA itu apa For sih? for all. Kayak for all gitu kalau nggak salah ya kebanyakannya Iya, iya, tuh. iya. Apalagi saya. Nah itu tuh mobil tuh bebas modifikasi Om.
Gak ada batasan. Nggak ada batasan, bebas, yang penting kencang gitu. Yang Wah. kencang lah itu yang menang. Itu kelas neraka Om sebutnya Om. Dan Oh, gila-gila sih itu sekarang. yang paling kita apa ditakutin gitu. Ditakutin itu. Wah, paling Males seru lah. pokoknya. Oh, tapi seru. Seru itu Om. Oh, Paling banyak yang nonton di kelas itu Om, FFA Om. karena ya itu tadi ya, kita Iya. balapan, kita ibaratnya nyari siapa yang cepet. Yang Berarti paling cepat. itu pun juga menonjolkan mobilnya ini kita speknya seperti apa. Iya, berarti iya, ya. iya. Dan speknya pun tanpa aturan sih kebanyakan. Yang Oh. penting bebas, yang penting cepat lah itu mobil gitu. Iya, iya. Gitu Om kalau kelas FFA. Luar biasa, menarik sekali kalau untuk berbicara tentang balap. Nah, tapi kita juga harus ngulik nih ya kan, yang dipakai sama Om Rian sendiri nih untuk saat ini dipakai balap itu mobil yang mana sih? Kebetulan saya sekarang tuh seringnya pakai yang VNT ini Om, Fortuner Ini. VNT. Iya betul Wih, Om. ternyata mobil yang suka dipakai balap ini ya yang di belakangnya ini loh Ya, teman-teman buat ya kan. Tapi untuk speknya sendiri udah ada dirubah apa seperti apa? Kalau spek kita kebetulan baru remap aja Om. Oh, remap. Remap, terus knalpot, filter ya masih standar Om. Masih standar Masih harian standar lah, lah ya. harian lah gitu yang Nah, penting bisa dia. Tapi untuk ini eventnya sendiri masuknya ngikutnya suka bracket atau yang tadi kenceng-kencengan gitu? Nah, kebetulan ini mobil kita ngikut di kelas bracket Om kemarin Om. Waktu di acara balap di PIK 2 Base of Speed eventnya di bracket. Nah, rencana tanggal 13-14 Juni kita mau nyoba terjun nih Widih. di kelas yang cepet-cepetan itu. nyoba grup neraka itu. Oh tuh. iya, Ya. nyoba itu. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya di situ kan. Iya, Dan iya. kebetulan juga saya rencana insya Allah mau nurunin yang si sedan hijau ini Om. Widih, berarti ini juga mau dilibatkan Ini juga sekarang Iya, iya, gitu. iya, luar biasa. Berarti event terdekat itu nanti di 13-14 Juni. Betul Om, itu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pengen lihat atau pengen ibaratnya tahu seperti apa sih dunia balap yang resmi itu seperti apa, mungkin bisa nanti diagendain tuh di tanggal 13 atau 14 Juni itu sendiri. Di mana sih Om tempatnya? Balapnya tuh di PIK 2 Om. Oh, di PIK 2 Tepatnya di Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Tanggal 13-14. Nah, tapi di sana kalaupun ibaratnya teman-teman ada juga nih, oh aku juga ikut dong, aku juga ikut di sana turun, aku juga ikut balap, boleh dong komen di sini biar nanti Om Rian, waduh ternyata ini pesaing-pesaing saya udah pada komen-komen, berarti kita prepare-nya harus lebih, betul nggak, Om? Betul Om, betul sekali. Jadi Luar biasa. emang perbincangan kalau untuk masalah balap ini gak bakal ada habisnya teman-teman ya kan. Nah tapi kita juga harus ibaratnya memikirkan apa-apanya yang harus kita perlukan, apa-apa yang harus kita siapkan segala macamnya, karena memang ternyata tidak murah dan tidak segampang itu untuk masuk ke dunia balap, benar nggak Om? Betul Om. Nah, tapi terlepas dari itu, pastinya dari jiwa Om Rian ini sendiri ada keterkaitan antara balap dengan komunitas. Betul sekali. Iya, Iya. mungkin pandangannya seperti apa sih Om balap dan komunitas sebagai Om sendiri? Untuk balap dan komunitas menurut saya sih karena saya masuk komunitas di mobil Om. Iya. Jadi ya saya kaitkannya dengan mobil balap Siap. gitu. Agar apa di komunitas itu? Agar member-member lain bila mana ada yang punya bakat terpendam lah gitu ya, Iya. yang nggak pernah tersalurkan ya, mari kita salurkan di komunitas itu gitu. Iya, iya, Untuk yang hobi balap atau kontes atau sering mempercantik mobil lah. iya, iya, Nah iya. itu sangat berguna kali komunitas itu sangat berguna sekali. Berarti bisa sekalian yaitu tadi menyalurkan hobi. Iya, Ya, betul. ya. Tapi untuk ibaratnya pandangan dari Om Rian ini sendiri terkait peran dari komunitas terhadap balap itu sendiri sekarang berbalik nih. Tadi kan ibaratnya dari si Om sebagai member terhadap komunitas yang Betul. bisa menjadi sebuah wadah Wadah. untuk ibaratnya nanti teman-teman yang ternyata di dalamnya itu banyak yang berminat untuk terjun di dunia balap Betul, atau Om. punya hobi balap bisa menjadikan sebuah wadah untuk masuk, untuk ibaratnya menyalurkan hobi itu Betul. sendiri. Tapi sekarang kita coba tanya nih terkait peran komunitas terhadap balap itu sendiri, atau bagi si Om yang memang sebagai seseorang yang suka balap itu ada nggak sih Om? Kalau dari komunitas sih untuk support balap sih ada sekali Om. Wuh, Ada sekali itu, saya sangat mengapresiasi sih kawan-kawan di komunitas yang selalu support saya setiap balap Om. wuh. Walaupun hadir pun ya saya sangat menghargai lah, merespek banget gitu. Saya tuh didukung gitu loh. Iya, 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 iya. Apalagi kalau udah
mendukung di segi materinya Om. Oh, itu juga ada. Ada itu. Oh. Mau dari registrasinya, konsumsinya atau penginapannya itu ada Om. Yes, Apresiasi sekali dengan komunitas vlog ini Om. Support itu. luar biasa. Saya sampai merinding. Saya sampai merinding gitu karena memang ya ternyata simbiosis mutualisme antara komunitas dengan kita ya Iya, kan. betul. Ada saling keterkaitan dan saling mendukung intinya, betul. Jadi tidak hanya melulu tentang materi ya Iya, kan? betul, Tidak betul. hanya melulu tentang materi untuk support itu sendiri, bahkan dengan kehadiran kita mendukung ke venue Iya, ya kan, betul. dengan kita ibaratnya membawakan ya cari makanan atau Iya, atau minuman secangkir itu kopi juga, lah Om ya. Iya, betul. itu juga sudah ibaratnya membuat kita sebagai pembalap ini merasa wah bener nih ya kan. Iya, iya. Kita merasa disupport dengan Support, iya, adanya betul. itu sendiri. Nah, tapi di dalam itu sendiri pasti dong ibaratnya antara si Om untuk masuk ke dunia balap itu sendiri ada dong harapan. Pastinya Om, Ya kan? pastinya. Boleh dong ibaratnya kita ulik nih harapan si Om ini terkait balap dan komunitasnya itu sendiri seperti apa? Untuk harapan saya sih untuk komunitas dulu Om. Iya, boleh. Untuk komunitas itu saya inginnya tuh harapan kedepannya supaya lebih solid Om. Solid aja Om dulu itu. Jadi kita tuh udah nggak mandang mobil kalau udah di komunitas, tapi Ya. keluarga. Gitu. Nah untuk balapnya sendiri ya saya harapkan kedepannya ya banyak bibit-bibit pembalap nih di komunitas vlog ini nih. Oh. Yang ingin mengikuti gitu Iya, kan, iya, tersalurkan di event resmi. Iya. Jadi kita nggak usah balap-balap liar lah Om. Bahaya Betul. dan mengganggu juga gitu Betul, kan, betul. kasihan pengendara yang lain kan. Iya. Jadi ayolah kita salurkan hobi kita gitu. Iya. Jadi dalam segi balap sih saya harap seperti itu. Dan ada lagi Om, satu lagi Om. Siap. Di vlog juga biasanya ngikuti kontes Om. Ya. Oh. Nah di situ sering kita juga mengikuti kontes-kontes Om gitu. Yang mudah-mudahan ke depannya gitu kan. Bagi yang mobilnya sering dipercantik nih, ayolah kita tunjukkan lah gitu kan. Boleh. Hasil ide-ide mereka gitu. Iya. Ditampilkan mobilnya di acara kontes gitu Om. Ya walaupun nggak menang juga yang penting kita udah effort lah gitu, udah usaha gitu kan. Ikut serta lah Ikut ya. serta ikut juga, serta. berpartisipasi dalam itu. Ngaramekeun. Ngaramekeun cek Sunda nama. Siap. Jadi harapan dari Om Rian itu sendiri tetap ya berarti semua ibaratnya kemarin pun ibaratnya di episode sebelumnya harapan dari ketua chapter kita sendiri yaitu tetap solidaritas. Betul, karena yang dibicarakannya itu tentang solidaritas bisa menjadi fondasi awal sebuah komunitas ini tetap eksis ya kan. Betul. Luar biasa sendiri. Hmm. Nah, tapi di segi ibaratnya komunitas itu sendiri tentang harapan itu sendiri dan solidaritas itu sendiri semuanya saling keterkaitan lah ya Om. Betul ya. Om, betul Om. Jadi memang ya luar biasa sendiri sih kalau menurut saya untuk Iya. komunitas itu sendiri. Nah, tapi di dalam komunitas ini sendiri terutama di Vlog Chapter Karawang sendiri nih untuk ngebantu ngebangun si unit ini tuh ada juga nggak sih gitu? Apakah memang beda sendiri? Kalau saya mah punya mekanik sendiri nih, nggak ikut bengkel kanan atau segala macam gitu. Itu gimana sih Om? Kalau untuk ngebangun mobil sih kebanyakan kita ngebangun pribadi Om. Gitu, ngebangun pribadi dulu. Ya syukur-syukur bila mana kita prestasi nanti gitu. Banyak sponsor lah gitu yang masuk gitu. Dan nama vlog juga ini terangkat Om gitu pengennya saya. Harapan saya ke depannya gitu Om. Iya kan, masuk ke dalam harapan. Harapan juga, iya betul. Siap. Luar biasa sendiri. Jadi memang perjalanan dari 2016 meminang Pios Gen 1 sehingga ibaratnya ternyata di situ jalan menuju ibaratnya hobi yang sekarang digeluti selama 9 tahun ini terus berlangsung yaitu di balap event resmi. Betul. Yang menjadikan Om Rian sampai saat ini bergerak di event-event atau hobinya di balap itu sendiri. Betul. Dan Om izin satu lagi. Siap. Saya ingin menyampaikan Om, bahwasanya ada seseorang di balik saya Om, yang selalu mendukung saya balap. Siap. Dan itu harus disebutkan sih menurut saya. Karena itu sangat berperan banget bagi saya Om. Jadi bila mana dia nggak ada Om di di hidup saya, mungkin saya berhenti balap Om. Boleh dong kita seperti ya kan? Siapa sih yang berperan itu? Iya. Jadi saya waktu setelah menikah Om, saya kan udah vakum sekali Om di dunia balap itu. Karena kan namanya nikah tuh kan campur aduk lah ekonominya sama dapur juga gitu, sama istri dan anak gitu.
ada seseorang yang datang ke saya Om. Saya sebut nama aja Boleh, ya. Nggak apa-apa ya. Namanya tuh Alexander Om. Alexander Johannes Sambuga. Halo Om Alex. Om Alex, thank you banget deh Om Sandar. Jadi ceritanya gini Om. Ketika saya udah berhenti balap Om, dia muncul lah kan, datang ke saya silaturahmi karena satu hobi Om di otomotif. Jadi dulu tuh saya sempat satu komunitas sama dia. Satu komunitas mobil yang mobilnya campuran lah, apapun jenisnya. Itu komunitasnya di Sansinong Community, Karawang gitu. Oh, di Karawang juga. Di Karawang juga. Itu tuh di 2014 Om. Iya. Setelah sekian lama nggak ketemu, akhirnya dia datang lah silaturahmi ke saya, ngobrol-ngobrol tentang dunia balap, dan saya juga berbicara kalau saya tuh udah berhenti dari dunia balap. Karena apa? Karena ya namanya udah rumah tangga kan, Ya, gitu kan. Jadi nggak bisa lagi ya. nggak bisa memikirkan ego sendiri gitu kan Om. Ya akhirnya dia mencetus lah di situ. Ya udah, balap apapun saya support. Yang penting bisa balap kayak dulu lagi, gitu Om. Makanya orang itu sangat berharga bagi saya Om. Gitu, nggak bisa saya lupakan itu. Tanpa dia saya udah nggak bisa balap sekarang Om. Gitu. Semoga nanti pun ibaratnya Om Alexander ya betul. Ini nonton juga nih, ya kan, perbincangan kita, podcast kita kali ini. Ternyata untuk bertahan di dunia balap selama 9 tahun ini bukan tanpa alasan. Betul Om. Pastinya ibaratnya dengan ya tadi kita udah bercerita dari awal sampai saat ini butuh biaya besar, betul, Om. Butuh ibaratnya material yang memang harus proper segala macam. Begitupun unit kita juga harus dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi ternyata kesuksesan Om Rian di dunia balap sampai bisa bertahan di 9 tahun ini ada sosok yang namanya Om Alexander. Ya kan? So, kalau ibaratnya Om Alexander nonton ini dimanapun, di IG atau di Facebook atau di YouTube sekalipun, boleh dong komen di bawah sini ya kan. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrol bareng ya kan. Kita tidak tahu ibaratnya. Dan saran saya sih mudah-mudahan diundang ke podcast ini juga Om. Oh siap. Gitu. Kalau memang itu ibaratnya bisa menjadi jalan untuk kita silaturahmi. Betul, betul sekali. Boleh, kita sangat welcome untuk ibaratnya nanti kita cobalah ngobrol-ngobrol betul. Terkait ibaratnya keterlibatan Om Alexander ini di jiwa atau di kehidupan Om Rian ini, terutama di balapnya itu sendiri. Betul sekali Om. Oke, terima kasih. Ibaratnya nanti kita coba undang. Siap Om. Oke, saya berharap diundang. Tunggu tanggal mainnya, kita akan undang siapa sih sosok yang disebutkan tadi oleh Om Rian Aceh. Sungguh terima kasih nih Om. Ibaratnya obrolan kita kali ini lumayan untuk bisa menjadi inspirasi. Betul Om. Mungkin di luar sana teman-teman ibaratnya yang sampai saat ini bertanya-tanya, saya tuh juga punya loh hobi balap, saya tuh punya nyali buat balap, tapi saya tuh nggak tahu alurnya seperti apa, ya kan. Saya tuh harus bikin izin atau surat atau ya seperti tadi ada kartu kisnya itu seperti apa. Nah, tapi kan ibaratnya kita sudah ibaratnya menceritakan itu semua, kita ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kalian semua nyimak apa yang sudah kita bicarakan dan bisa menyalurkan hobi kalian. Betul sekali Om. Oke. Dan saya juga Om mohon maaf bila ada salah-salah kata nih di regulasi IMI-nya atau di pihak manapun. Mohon maaf karena kayak saya juga hanya sekedar tahunya itu, ya saya jelaskan saja gitu. Ya itu tadi. Bagi teman-teman yang ternyata mungkin lebih tahu atau ibaratnya ada ibaratnya informasi-informasi terkait dunia balap itu sendiri, bolehlah coret-coret ya kan, kita komen di bawah, kita sharing-sharing lah Om ya. Kita sharing-sharing aja, kita ibaratnya saling berbagi informasi. Semuanya silakan komen-komen aja, coret-coret di bawah sini. Oke, siap. Terima kasih Om Rian. Siap Om, sama-sama. Luar biasa pertemuan kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Tetap dukung channel ini biar tetap berkembang, biar ibaratnya bisa menjadi wadah sharing atau inspirasi buat kita semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Itu yang bisa membantu kita semua agar tetap konsisten untuk membangun channel ini. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flow, we are brother. Flow, we are brother. Flow, we are brother. brother.